Tujuanku meditasi ya untuk apa? Harus punya tujuan. Iya. Sedangkan energi itu kendaraan. Nah, kendaraan itu mau dibawa kemana tujuannya? Ya harus jelas. Kalau coba untuk hiburan ya percuma. Intinya pikiran itu harus Fokus. fokus ya Bapak ya. Tanpa fokus kita nggak mungkin bisa mencapai titik suwo. Ya sebenarnya kalau sudah pengalaman ya fokus ndak fokus ya, kalau udah kata kunci nafas ingsun ya udah ke bawah dengan sendirinya. Makanya aku bilang suwung tidak ada. Sebetulnya orang meditasi itu apakah harus di tempat sunyi Bapak? Nggak harus. Soalnya kan kalau di dalam pemahaman Jawa ya kan ada istilah topo ngerame kan. Lah, Jadi, itu dia. gitu ya. Jadi kita nggak harus cari di tempat sepi, Nggak tempat harus. sunyi, di atas gunung, nggak harus. Nggak perlu. Berarti numpang energi mereka dong. Ngapain kalau memang jadi guru, ngapain harus mancing ke situ? Itu kan mancing. Iya, kalau yang masuk bener. Kalau yang masuk bangsa gue paliran sesat, apa nggak resiko orang awam kasihan? Akhirnya akhlaknya melenceng. Sempurna tapi melenceng. Itulah kesalahan fatalnya ada di situ. Berarti secara tidak langsung ya kita buat perjanjian dong sama goib. Karena itu wilayah angker. Itulah pembodohan yang sesungguhnya berbahaya. Ingat, yang namanya guru mursyid itu energi, bukan goib. Itu sajalah. Beda dengan goib. Dia bisa menitiskan energinya melalui benda atau hal apapun. Yang kalian duduki apa enggak benda? Sedangkan tanganku nunjuk ke bawah aja ya sudah bisa. Itu sajalah. Apa yang aku kehendaki ya bisa. Tapi tentunya aku bisa melihat sisi gelap itu orang, oh bisa diperbaiki atau tidak, bisa. Kalau bisa oke. Karena sanad suatu keilmuan kalau di tangan akhlak yang gak jejak, merusak alam. Betul. Ketika kita meditasi, apa yang dirasakan kalau sudah sampai titik suwo? Karena aku bilang tujuannya apa nih? Kita bicara praktek aja lah. Tujuanku meditasi ya untuk apa? Harus punya tujuan. Iya. Sedangkan energi itu kendaraan. Nah, kendaraan itu mau dibawa kemana tujuannya? Ya harus jelas. Kalau coba untuk hiburan ya percuma. Kan ada juga orang ini pelaku meditasi Bapak ya. Betul. Katanya melihat sinar biru, sinar putih ya dan sebagainya. Nah, apakah itu sudah bisa dikatakan mencapai titik suwo? Ketika kita sudah melihat sinar. Ya lagi-lagi kan aku bilang itu pelajaran anak playgroup. Betul. Semua orang bisa mencapai level itu. Bukan suatu yang wah. Itu sajalah. Belum tentu dia bisa lihat sinar itu bermanfaat untuk orang lain. Belum tentu. Ya simple. Kita punya ilmu atau tidak. Suatu hari pasti kita akan ketemu dengan orang yang kena santet atau teluh. Nah, yang kamu pelajari coba bermanfaat tidak buat itu korban goib. Itu saja kan intinya begitu. Hakikatnya. Iseng. Berarti Bapak melihat orang meditasi, melihat sinar, ya kan, mendengarkan suara-suara gaib itu bukan halusinasi? Ya bukan. Ya mungkin vibrasi energi alam sekitar kan bisa. Itu sajalah.
Kalau meditasiku kan kalian sudah tahu, di tempat suhu panas meditasi. Ya itu namanya latihan, bukan hawa seperti kita masih bisa fokus nggak di titik kepanasan 30 derajat. Meditasinya begitu. Bukan meditasi gini ada angin ya enak sih. Kita cari yang tersulit sekalian. Kita masih bisa khusyuk atau tidak. Adakah trik dari Bobo Indro? Cuman diuap itu. Meditasi itu untuk penyembuhan penyakit atau kesehatan lah barangkali. Ya sebenarnya kita berlogika aja lah. Akal logika yang bisa dicerna. Ya kita meditasi di mandi uap ya tentunya untuk menyembuhkan diri sendiri. Toksin racun darah keluar, kita masih bisa khusyuk. Mempercepat biar dia keluar toksin racun darah. Dengan tekanan dalam perut dikeluarkan, ya sudah, itu kan teknik namanya. Sebenarnya kemampuan metafisik supranatural itu ada, Bro? Ada ya. Tapi tergantung gravitasi alamnya. Harus kita lihat. Harus nunggu momen. Maksudnya nunggu momen bagaimana, Bro? Titik portal alam terbuka. Nah itulah. Itu momennya. Harus tahu. Adanya bulan purnama. Nah itulah momen. Biasanya kalau disalahgunakan, itulah bulan purnama momen untuk nyantet orang. Karena ndak harus susah payah mengikuti gravitasi antara magnet bumi, langit dan bumi. Disitulah kita ngambil celah. Itu rahasianya itu. Sebenarnya itu pasti nunggu momen. Dia lihat tanggalan Jawa. 13, 14, 15 pasti bulan purnama. Itu patokannya. Itu rahasianya tuh. Dan itu juga rahasia orang mencari ilmu dengan alam. Nunggu bulan purnama. Intinya orang spiritual itu sudah pasti memiliki kemampuan supranatural. Bisa. Itu kan cuma level sih. Iya. Level tingkatan dia naik levelnya ya tentu ke situ semua. Menjangkau semuanya. Cuma itu kan anggap aja kita sekolah, playgroup SD. Nah itu levelnya mungkin level setelah lulus SMA, udah perguruan tinggi. Jatuhnya kan itu. Kita udah mengenal dunia luar otomotif. Nah mungkin itu analoginya yang mudah dipahami lah. Sebenarnya asal pikiran itu dari mana? Asal pikiran ya hawa nafsu, bisa apa yang dilihat, bisa saja. Nah disitulah makanya praktisi ilmu kebatinan menyatukan pikiran dan batin. Kita membiasakan diri, pikiran ini selalu bertanya ke batin. Ya di awal kan kayak orang gila kita kan. Iya. Tintin pie, aku mau ke sana. Pendapatmu bagaimana? Itu melatih, mensugesti. Nanti dia lambat laun menjawab. Ada suara lain. Itu sajalah. Kan butuh ainul yakin. Dari keyakinan. Kita niat begitu aja kita berarti yakin. Tapi belum tentu levelnya ke ainul yakin. Karena kuncian ada di ainul yakin. Apalagi kayak ainul yakin kita terhadap Gusti Allah. Nah itu dia. Udah gak akan takut ngadepin tantangan hidup. Mati ya tujuan hidup. Memang kembali. Berarti tugas kita udah kelar. Di dunia yang fana. Kita melanjutkan hidup yang baru lagi. Dunia yang baru. Kita hidup 2 kali manusia itu. Makanya dibilang sempurna. Manusia hidup 2 kali. 2 kali. Maksudnya apa, Pak? Alam wujud dan alam ruh. Alam wujud dan alam ruh. Alam ruh.
Ah, itu yang dingiriin bangsa goib, karena manusia punya wujud. Manusia wujud bisa menciptakan energi sendiri, sedangkan goib nggak bisa, harus numpang ke tumbuhan. Nah, itu sumber energi mereka. Nah, itu rahasia spiritual. Kenapa mereka bersarang karena mereka hidup punya power energi yang lebih besar di manusia. Ya, seperti kata agama lah. Nah, Allah meniupkan ruhnya. Nah, ruhnya ada di mana tuh? Ya di sini. Nur Muhammad itulah ruhnya Allah. Makanya orang mencapai level itu merasa dirinya Gusti Allah. Karena merasa hebat, merasa sakti. Padahal diri ini ya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita tuh hanya butiran debu. Kalau sudah tidak ada, ya dipendam di tanah ya jadi debu. Tidak abadi.